ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma. Itu kita akan lanjutkan pembahasan dari surah Al-Insyiqaq, di mana pada kesempatan yang lalu terakhir kita sudah membahas tentang jenis kedua dari manusia di akhirat nanti, itu mereka yang akan menerima catatan amalannya dari arah belakangnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, yang artinya adapun mereka yang menerima catatan amalannya dari belakang punggungnya. Dalam surah Al-Haqqah dikatakan dengan tangan kiri. Maka ini tidak bertentangan kata para ulama. Maksudnya apa? Jadi dia menerima catatan amalannya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, menunjukkan kehinaannya, karena dia tidak pantas untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dahulu di dunia dia membelakangi ayat-ayat Allah, membelakangi perintah-perintah Allah, maka di akhirat pun dia akan menerima catatan amalannya dengan atau dari arah belakang. Fasawfa yad'u thubura. Nah, orang yang menerima catatan amalan dengan tangan kiri ini, maka nanti dia akan berteriak mengatakan thubura, itu celaka aku. Ya. Kemudian wa yasla sa'ira, dan dia pun akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang panasnya itu, yang apinya itu mengepung dari segala penjuru. Kemudian ayat yang ke-13, yang ini terakhir yang kita bahas, innahu kana fi ahlihi masrura. Bahwasanya orang ini yang menerima catatan amalan dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, kemudian dia teriak mengatakan celaka aku,
Maka kenapa terjadi hal demikian lantas kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka api yang menyala-nyala? Innahu kana fi ahlihi masrura. Karena dahulu dia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Artinya dia enggan, dahulu di dunia enggan untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, enggan untuk menerima, mengikrarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, Al-Qur'an sebagai kitabnya. Maka orang ini pun terus-menerus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bergembira ria di dunia ini, ya, dengan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dan ikhwani al-azza, ya para jamaah yang ulun muliakan, keluarga itu dalam Al-Quran, khususnya istri dan anak-anak kita, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan 3 kondisi. Pertama adalah Allah sebutkan bahwasanya keluarga itu bisa menjadi musuh bagi seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari keluarga kalian, dari istri dan anak-anak kalian, itu adalah musuh bagi kalian. Musuh di dunia atau musuh nanti di akhirat. Ya, di dunia sudah sering berantem, bahkan mungkin sering main fisik. Begitu pula nanti di akhirat. Atau sebaliknya, ada keluarga yang di dunia mereka akur, ya, hidupnya aman, tapi keluarganya itu dibangun tidak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Si suami demi untuk memenuhi keinginan istrinya, dia tidak peduli halal haram. Ya, jadi kecintaannya dibangun di atas maksiat, tidak di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang seperti ini, keluarga seperti ini nanti di akhirat akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Walaupun di dunia mereka saling mencintai. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Jadi orang-orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat mereka akan bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya, kecuali mereka yang bertakwa. Kemudian ada istri dan anak-anak yang Allah katakan sebagai fitnah, ujian. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian, termasuk istri kalian, itu adalah ujian bagi kalian. Banyak orang, ya, seorang suami di dunia ini tidak jadi melakukan amal soleh gara-gara istri dan anak-anaknya. Ya, ketika ingin bersedekah, misalnya istrinya bilang, oh, kita belum beli ini, belum beli itu, ngapain sedekah? Enggak jadi sedekah. Ya, ingin berbuat baik kepada orang tuanya, kadang istrinya menghalangi, kita belum ini, belum itu, terhalang dari berbakti kepada kedua orang. Ini melakukan amal soleh ini dihalangi, itu fitnah. Ya, maka hati-hati kita. Ya, begitu pula istri bagi suaminya. Kadang suami juga bisa jadi fitnah bagi istrinya, menghalangi istri dari melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ada keluarga yang Allah sebutkan sebagai qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun, dan ini yang hendaknya selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah,
karuniakanlah kami dari istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kami. Nah, keluarga yang qurrata inilah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, itu wa yanqalibu ila ahlihi masrura, ayat 9. Jadi setelah dia menerima catatan amalan dengan tangan kanannya, dia bergembira ria, kemudian dia pergi segera menuju keluarganya, sama-sama masuk surga. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Nah, adapun yang ini pada ayat yang ke-13 ini, innahu kana fi ahli masrura. Sesungguhnya mereka yang mendapatkan catatan amalan dengan tangan kiri dari arah belakang, kemudian dia teriak mengatakan celaka aku, lantas dia dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Karena dahulu orang ini, dia dan keluarganya sama-sama bersenang-senang di atas kekufuran, di atas kemaksiatan, menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu dhanna an lan yahur. Sungguh dia mengira, itu mereka yang mendapatkan catatan amalan dari arah belakang dengan tangan kiri, dia mengira bahwasanya dia tidak akan dikembalikan kepada Tuhannya. Jadi ya, mereka mengira hidup di dunia ini sekali saja, bahwasanya hidup ini sekali saja, tidak ada kehidupan akhirat. Ya, sehingga dia pun ya melakukan dosa ini, dosa itu tanpa beban, karena merasa tidak ada akhirat. Karena dia merasa tidak ada ya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ya, itu yang menjadikan dia kemudian terus-menerus melakukan dosa dan maksiat, bergelimang di atas ya kemaksiatan. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya tentang ucapan orang-orang kafir. Mereka mengatakan, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka mengatakan, sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanya sebatas hidup, kemudian mati, selesai semuanya. Ya. Nah, orang yang berkeyakinan seperti ini adalah orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, sehingga dengan mudahnya, dengan ringannya dia menentang perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Ini tentang orang-orang kafir nanti ketika mereka didatangkan ke hadapan Allah, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Allah berfirman, walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Dan apabila kalian melihat nanti tatkala orang-orang kafir itu diberdirikan di hadapan Tuhannya, kemudian dikatakan kepada mereka, qalu alaysa hadza bil haqq. Sekarang apakah kalian belum yakin bahwasanya hari kiamat itu betul-betul ada? Hari kebangkitan itu betul-betul ada? Qalu bala wa rabbina. Maka di sana ya mereka mengatakan apa? Tentu ya Allah. Ya, hari kiamat itu betul-betul ada. Hari pembalasan, hari kebangkitan itu betul-betul ada ya Allah. Kemudian Allah berfirman, qala fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Maka sekarang rasakanlah azab api neraka dengan sebab kekufuran kalian dahulu di dunia. Nah, ini ya peringatan bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari bahwasanya mereka tidak akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan mudahnya ya mereka melakukan dosa-dosa dan maksiat. Ya, makanya ya sebagian mereka kan mengatakan, entah itu orang-orang ateis atau orang-orang yang nggak percaya dengan akhirat, mereka mengatakan, "Oi, kalian orang-orang yang beriman, ngapain kalian capek-capek seperti itu?
Ya, toh akhirat itu belum pasti kata mereka. Itu hanya sekedar anggapan-anggapan kalian yang hanya sebatas mimpi belaka, anggapan belaka. Ya, sebagian mereka mengatakan begitu kepada kita, orang-orang yang beriman. Maka apa kita katakan kepada mereka? Ya, sesungguhnya seandainya akhirat itu tidak ada, ya, artinya begini, kalau seandainya, ini kita berandai-andai ya, seandainya akhirat itu tidak ada, toh kita di dunia ini dengan kita sholat, dengan kita melakukan ketaatan, kita kan sudah merasakan ketenangan di dunia ini. Seandainya akhirat itu nggak ada, ya. Tapi seandainya kemudian akhirat itu betul-betul ada, kita katakan kepada mereka, maka kalian wahai orang-orang kafir, kalian wahai orang-orang ateis yang tidak mempercayai akhirat, kalian akan diazab selama-lamanya dalam api neraka. Ya, tentu kan lebih buruk kondisi mereka, ya, daripada kita. Seandainya akhirat itu nggak ada, toh kita sudah menikmati ibadah, itu akan mendatangkan ketenangan kepada kita di dunia ini. Ya, jadi ya demikian. Bahwasanya orang-orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kiri, itu mereka diantara sebab hal itu terjadi adalah karena mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada Tuhannya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ayat ke-15. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala inna rabbahu kana bihi basira." Sungguh tidak demikian. Artinya apa? Bahwasanya hari kiamat itu betul-betul akan terjadi. Tidak seperti yang kalian anggap, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang ateis, wahai orang-orang tidak beriman, bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Tuhan kalian. Itu anggapan yang salah. Ya, jadi bala, tidak demikian. Akhirat itu pasti ada. Hari pembalasan itu pasti ada. Hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhan mereka selalu melihat apa yang mereka perbuat. Jadi semua yang diperbuat oleh manusia, baik kita yang muslim, apalagi mereka yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat ya apa yang kita semua lakukan. Tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan semuanya tercatat rapi dan kita akan diberikan catatan dari semua amal perbuatan kita di dunia ini nanti di akhirat. Nah, maka ikhwanil a'izza, ini berita ya sekaligus ancaman dari Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada orang-orang kafir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Sekaligus ancaman. Ya, sekaligus ancaman dan peringatan kepada kita supaya kita nyadar diri bahwasanya semua yang kita perbuat ini dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita kemudian ya menghindari dosa-dosa, menghindari untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ya kalau sudah merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, pastinya dia akan takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Dan tingkatan seorang mukmin yang paling tinggi itu adalah al-ihsan. Kan derajat seorang mukmin, seorang muslim itu ada 3. Muslim, mukmin, kemudian muhsin. Islam, iman, ihsan.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, itu ketika seseorang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dia dikatakan muslim. Ketika iman itu sudah menancap kokoh di dadanya, mengakar kuat dalam sanubarinya, kita katakan dia sudah betul-betul beriman. Ketika dia sudah merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, gerak-geriknya, ya, dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dirinya, sehingga dia pun takut melakukan dosa dan maksiat. Ini namanya muhsin. Orang yang sudah menggapai derajat ihsan. Bagaimana kita bisa menggapai derajat ihsan? Ya dengan kita mengimani ayat ini. Inna rabbahu kana bi basira. Sesungguhnya Tuhan mereka, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Maha melihat setiap apa yang kita lakukan. Ibarat seorang pegawai, seorang tukang misalnya, kalau mandornya terus-menerus melihat apa yang sedang digawinya, dia akan berusaha untuk bekerja, begawi sebagus yang bisa dia lakukan. Karena ada yang melihat, ada mandor yang melihat. Ya, begitu pula seorang mukmin. Ya, kalau dia merasa Allah selalu melihat apa yang dia lakukan dan betul-betul dia hadirkan pada dirinya, itu akan menjadi rem dia, akan menjadi hal yang mencegah dia dari melakukan dosa dan maksiat. Nah, itu dia ayat yang ke-15. Jadi bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, kemudian ayat ke-16 di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang berbeda, atau bisa kita katakan ini masuk paragraf baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Yang artinya, sungguh aku bersumpah dengan asy-syafaq. Di sini Allah Azza wa Jalla ya bersumpah dengan asy-syafaq. Syafaq itu apa? Syafaq itu adalah mega merah. Mega merah yang terlihat di ufuk barat. Setelah matahari terbenam, ya itu akan terlihat ada mega merah. Itu namanya syafaq. Nah, pada ayat ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan syafaq. Ya, fala uqsimu bisyafaq. Maka sungguh aku bersumpah dengan asy-syafaq, itu dengan mega merah. Di mana mega merah ini menunjukkan akhir dari siang, ya awal mula dari malam. Ya, pergantian dari siang ke malam ditandai dengan munculnya mega merah itu. Yang dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Dan mega merah inilah sebagai tanda maghrib, waktu maghrib itu masih ada. Jadi kalau kita baca kitab-kitab fikih kaitan dengan waktu-waktu sholat, ya di sana disebutkan waktu maghrib adalah dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Jadi hilangnya mega merah itu adalah akhir waktu maghrib sekaligus awal dari waktu isya. Ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, wa waktu sholatil maghrib ma lam yaghib syafaq. Dan waktu sholat maghrib itu adalah selama syafaq mega merah belum hilang dari ufuk barat sana. Nah, maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan syafaq, ya dengan mega merah yang menunjukkan awal dari malam, pergantian dari siang menuju malam. Kemudian ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal laili wama wasaq. Dan demi malam dan apa yang diselimutinya. Ya, wal laili di sini Allah bersumpah lagi dengan al-lail, itu demi malam. Ya,
wa ma wasaq, dan apa yang diselimuti atau yang diselubunginya. Ya, makanya kita kenal ya malam itu adalah waktu untuk kita ya istirahat. Dengan tibanya malam seolah-olah semua itu diselimuti, semua itu diselubungi, ditutupi. Ya, makanya dalam ayat yang lain dikatakan wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian, sebagai selimut, artinya sebagai waktu istirahat bagi manusia. Ya, dan adanya malam itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, wa min rahmatihi an ja'ala lakumul laila wan nahar. Dan di antara rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian adalah Allah Azza wa Jalla jadikan bagi kalian adanya malam dan siang. Siang tempat kita begawi, bekerja, mencari penghidupan. Malam waktu kita istirahat. Maka Allah jadikan gelap gulita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan di malam hari itu ketika kita tidur, khususnya ketika kita istirahat, kita dianjurkan untuk mematikan lampu. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih. Karena memang secara kesehatan juga betul. Ya, ketika kita tidur dalam kondisi gelap, ya, itu akan lebih bagus untuk kesehatan kita, untuk organ-organ kita dibanding seorang itu tidur dalam kondisi lampu masih menyala. Ya. Nah, ini diantara hikmah dari adanya malam, adanya gelap yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang-Nya, untuk kita jadikan sebagai tempat istirahat. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di sini, wal laili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang diselimutinya, itu dari seluruh apa yang ada di bumi ini, baik dari benda-benda mati ataupun makhluk-makhluk hidup, semuanya yang merasakan manfaat dari malam tersebut. Ya. Kemudian pada ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qamari idza tasaq, dan demi bulan ketika sempurna, itu ketika bulan purnama. Nah, kembali di sini ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi dengan bulan. Dan dalam ayat-ayat yang ini juga Allah bersumpah dengan bulan. Ya. Dalam surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dan demi bulan yang datang setelahnya. Bahkan ada surah dalam Al-Quran namanya surah bulan, itu surah Al-Qamar. Ya, maka di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan bulan, wal qamari idza tasaq, dan demi bulan ya ketika sempurna atau ketika jadi bulan purnama. Dan para jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan salah satu dari makhluk dari makhluknya, salah satu makhluk dari makhluknya, itu menunjukkan kepada kita keagungan dan kebesaran dari makhluk itu sendiri, supaya kita memberikan perhatian khusus terhadap makhluk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, untuk kemudian dengannya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk awal bulan, tapi yang bulan Qamariyah ya, ketika terlihat bulan, kalau tanggal 1 bulan apa namanya? Bulan Sabit ya, hilal. Nabi SAW berdoa,
Dan ini sunnah kita baca pada setiap tanggal 1 dari bulan-bulan Hijriah. Ketika melihat bulan hilal itu, bulan sabit itu. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW setiap kali melihat hilal itu, beliau membaca doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, was salamati wal islam, wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Artinya apa? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keamanan dan keimanan. Jadi minta kepada Allah ya keamanan plus keimanan. Wassalamati wal islam. Begitu pula kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala assalam, itu keselamatan, begitu pula keislaman itu sendiri. Wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Begitu pula kami ya saya memohon kepada Engkau ya Allah taufik ya atas setiap apa yang Kau cintai dan Engkau ridhoi. Ini doa setiap awal bulan kalender Hijriyah atau bulan-bulan Qamariyah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, was salamati wal islam, wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Ya. Ini sunnah kita baca. Ya mungkin ya kita belum pernah mengamalkan doa ini. Apa namanya? Maknanya luar biasa. Ya supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan yang baru kita masuki. Nah, kemudian para jamaah yang ulun muliakan, maka kita pada saat terjadi bulan purnama ya atau di pertengahan bulan, kita di sana dianjurkan untuk melakukan puasa tertentu. Puasa apa namanya? Yang dilaksanakan di tengah bulan Qamariyah. Ayyamul bid. Ya, itu sunnah. Jadi pada tanggal 13, 14, 15. Ya, dari bulan-bulan Qamariyah, Muharram, Safar dan seterusnya. Bukan Januari Februari lah, lain itu. Karena itu bukan kalender kita. Ya. Utamanya apa? Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka itu seolah-olah sama dengan dia puasa setahun penuh. Kenapa? Karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau tiap bulan kita puasa 3 hari minimal, kali 10 31 bulan. Setiap bulan kita laksanakan berarti sama dengan 1 tahun begitu. Dan ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguh Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Salah satunya kata Abu Hurairah, wa an asuma, aku diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk puasa 3 hari setiap bulan. Nah, jadi itu ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan ketika purnama, ketika sempurna. Kemudian apa isi dari ketiga sumpah ini? Di Allah bersumpah dengan apa tadi? Apa? Dengan syafaq, dengan mega merah. Kemudian Allah bersumpah dengan malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan ketika purnama. Apa tujuan sumpah ini? Ketiga sumpah ini Allah berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Bahwasanya kalian wahai manusia la tarkabunna. Yang paham bahasa Arab ya pasti tahu. Di sini ada dua taukid, ada 2 penguat. Itulah dengan nun tasydid. Jadi setelah Allah bersumpah 3 kali dengan mega merah, dengan malam, dengan bulan, pada ayat ke-19 ini Allah perkuat lagi dengan 2 penguat. Itulah dengan nun tasydid. La tarkabunna
Artinya apa? Sungguh kalian pasti, ya, latar kabunna, sungguh kalian pasti akan mengalami tobakan an tobak. Itu tahapan demi tahapan. Akan mengalami kondisi demi kondisi. Ya, akan mengalami perubahan demi perubahan. Baik di dunia, ya begitu pula setelah kehidupan di dunia ini. Maka ya di dunia semua kita yang mengalami tobakan an tobak ini, mengalami dari satu kondisi menuju kondisi-kondisi berikutnya. Ya, mulai dari pertumbuhan kita, ya dari bayi kemudian menjadi balita, jadi batita, ya kan, jadi anak-anak, pemuda, kemudian bapak-bapak, ya, kemudian jadi kai-kai. Ya, itu tobakan an tobak. Nah, begitu pula dengan awak kita ini sendiri, kulit kita yang awalnya ketika masih kecil begitu kencang, mulus, halus, ketika sudah menua mulai mengeriput dan seterusnya. Begitu pula dengan mata kita, ya, pendengaran kita, semuanya mengalami tobakan an tobak. Ya, itu di dunia. Ya, bahkan harta benda kita juga terjadi tobakan an tobak. Ada perubahan kondisi demi kondisi, tahapan demi tahapan. Nah, begitu pula dengan kehidupan setelah mati. Ya, setelah mati kemudian kita akan dimasukkan ke dalam kubur kita, dan di sana kemudian kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian kita akan dibangkitkan, lantas kemudian kita ngumpul di padang mahsyar, kemudian dihisab, kemudian diberi catatan amalan, ditimbang amalannya, kemudian kita digiring semua untuk melewati sirat yang ujung-ujungnya tempat kembali kita kalau tidak surga ya neraka. Seperti itulah kehidupan kita manusia ini. Nah, jadi itu makna dari latar kabunna tabaqan an tabaq, bahwasanya kalian wahai manusia pasti akan mengalami tahapan demi tahapan dalam kehidupan ini, akan mengalami kondisi demi kondisi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 20, "Fama lahum la yu'minun." Yang artinya, lantas kenapa mereka orang-orang kafir itu enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqakum min ba'di dha'fin huwallazi ja'alakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa." Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian mulai dari lemah kemudian menjadi kuat, kemudian dari kuat menjadi lemah. Ya, ini diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula adanya alam semesta ini, begitu pula fitrah manusia yang dilahirkan dalam kondisi menerima kebenaran. Fama lahum la yu'minun. Artinya dengan sekian tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu, kenapa orang-orang kafir itu masih enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan bukan untuk minta jawaban, tapi ini pertanyaan untuk mengingkari. Jadi fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka itu masih enggan untuk beriman? Atau kok bisa-bisanya mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal tanda-tanda kebesaran Allah itu ada pada segala sesuatu di alam semesta ini. Maka dikatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada segala sesuatu itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Kemudian
pada ayat 21 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu mereka orang-orang kafir ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka enggan untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia enggan menerima Al-Quran itu, enggan untuk tunduk dan patuh kepada Al-Quran itu. Dan ini termasuk dari ayat sajdah, yang kalau kita membacanya atau mendengarnya, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Ya, seperti yang biasa kita lakukan di sholat subuh pagi Jumat. Nah, kalau itu ayat sajdah di surah As-Sajdah namanya. Nah, kalau ini ayat 21 ini juga ayat sajdah yang ada dalam surah Al-Insyiqaq. Demikian yang belum disampaikan. Ya, mudah-mudahan sedikit manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.